Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Seok, MPM 12170048, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Timor, UTS Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian. Di sini saya akan mereview jurnal. Yang pertama, judul Manajemen Pemasaran Sayur Organik Studi Kasus pada P4S Eka Setia Lestari di Desa Bangkali, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Nama jurnal E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata. Volume dan halaman volume 4 nomor 2 halaman 2301 sampai 6523. Nama penulis Putu Surya Dahama Putra, Igusti Agung Ayu Amrawati, dan Ria Puspa Yusuf. Tahun terbit April 2015. Latar belakang, Bali merupakan pulau yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk masyarakat Bali dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi pada pendapatan domestik daerah atau PDBD. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai potensi memberikan kontribusi PDBD di Bali adalah hortikultural yang merupakan komoditas unggulan dan berperan sebagai sumber gizi masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan. Masyarakat di Bali yang tanggapan terhadap peluang bisnis ini adalah para petani di Desa Bangkali, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Mereka merintis dan mengembangkan penanaman sayuran organik dengan memulai membentuk lembaga pemasaran P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Eka Setia Lestari pada awalnya adalah lembaga pemegangan di bidang pertanian dan pedesaan yang dimiliki oleh kelompok tani di Desa Bangkali. Luas lahan yang dikelola sekitar 40 are. Dalam pemasarannya dibantu oleh lahan dari petani binaan yang ditanami 21 jenis sayur organik, di antaranya kol bunga, selada keriting, selada merah, wortel, lobak, sayur hijau, brokoli, bayam, basil, arugula, buncis, kailan, koriander, pare, zucchini, timun Jepang, terong ungu, serta sayuran untuk bumbu-bumbuan dapur. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui manajemen pemasaran sayur organik dari aspek bauran pemasaran pada usaha agribisnis sayur organik P4S Eka Setia Lestari di Desa Bangkali, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha agribisnis sayur organik P4S Eka Setia Lestari dalam manajemen pemasaran sayur organik di Desa Bangkali, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Permasalahan yang dihadapi adalah faktor harga yang mahal sehingga mempengaruhi minat konsumen mengonsumsi sayur organik. Harga sayur organik lebih mahal dibandingkan dengan produk yang tidak dihasilkan dari pertanian organik. Permasalahan yang terjadi pada saluran pemasaran atau distribusi yaitu sayur organik belum dapat bersaing di pasar tradisional karena produk belum menyertai sertifikasi pada label kemasan sehingga konsumen tidak dapat membedakan sayur organik dan non-organik. Di samping itu, sistem penyimpanan seperti gudang dan jenis peralatan masih belum maksimal untuk menjaga kualitas barang saat pengiriman. Nampaknya pengembangan sayur organik di usaha agribisnis sayur organik P4S Eka Setia Lestari, Desa Bangkali, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan masih mendapatkan tantangan dari pihak ekstern berupa kepercayaan konsumen, serta dituntut untuk mengatur dan mengelola suatu usaha dengan baik dan memperhatikan faktor produk, harga, distribusi,
dan promosi, sehingga menarik untuk dikaji bagaimana penerapan manajemen pemasaran sayur organik pada usaha agribisnis tersebut. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada usaha agribisnis sayur organik di Desa Bangkali, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan September 2014. Hasil penelitian. Realisasi penjualan produk adalah hasil pengaturan dan pengarahan sistem penjualan produk sayur organik kepada konsumen berdasarkan jadwal pemesanan. Hal ini karena sayur organik berupa produk khusus yang diproduksi dan pemasarannya harus dipesan konsumen terlebih dahulu, dicatat dan direalisasikan, sehingga berbeda dari sayur konvensional pada umumnya. Dari pemesanan produk tersebut diperoleh realisasi penjualan produk dan rata-rata penjualan produk setiap tahunnya. Pada tahun 2012 dapat diketahui jumlah penjualan sayur organik yang terbanyak adalah wortel sebesar 24%, persentase terkecil adalah terong ungu, basil, koriander, mint, peterselie, arugula sebanyak 2%. Dan pada tahun 2013 diketahui jumlah penjualan sayur organik yang terbanyak adalah jenis wortel sebesar 25%, persentase terkecil adalah arugula, basil, koriander, dan peterselie sebanyak 2%. Pada tahun 2014 dapat diketahui bahwa jumlah penjualan sayur organik yang terbanyak adalah jenis wortel sebesar 24%, sayur organik dengan persentase terkecil adalah zucchini, peterselie, koriander, basil sebanyak 2%. Harga tertinggi pada tahun 2012 sebesar 30.000 adalah sayur organik koriander sebesar 4,76%. Urutan tingkat harga terendah yaitu bayam, lobak, terong ungu 6.000 sebesar 14,29%. Pada tahun 2013 sebesar 60.000 dicapai sayur organik basil sebesar 4,76%. Harga terendah 6.000 dicapai oleh sayur organik bayam dan lobak sebesar 9,52%. Pada tahun 2014 harga tertinggi adalah brokoli 39.000 sebesar 4,76%. Yang terendah adalah sayur organik bayam dan lobak seharga 6.000 sebesar 9,52%. Harga yang stabil pada tahun 2012, 2013, dan 2014 adalah produk sayur organik bayam sebesar 6.000, buncis 8.000, dan lobak 6.000. Dari ketiga produk organik tersebut dikaitkan dengan penjualan mengalami peningkatan permintaan, yaitu bayam mengalami kenaikan penjualan pada tahun 2012 ke tahun 2013 dari 1.430 kg menjadi 1.780 kg, dan tahun 2014 sampai bulan Agustus permintaannya sebanyak 1.315 kg. Hal itu berarti bayam merupakan sayur organik paling diminati oleh konsumen dengan harga paling rendah namun stabil sebesar 6.000. Pembahasan manajemen pemasaran sayur organik P4S Eka Setia Lestari dilakukan dengan proses menganalisa, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi semua kegiatan atau program dengan efisien dan efektif sehingga mengacu kepada bauran pemasaran yaitu perencanaan produk, harga, distribusi, dan promosi. Proses perencanaan produk sayur organik pada usaha agribisnis P4S Eka Setia Lestari dimulai dengan perencanaan jenis dan jumlah sayur organik yang akan ditanam, survei peluang, dan analisis pasar.
Selanjutnya, agar lebih tepat dan mudah diterima oleh konsumen, maka pemilik usaha akan menetapkan strategi dan pembentukan program pemasaran. P4S Eka Setia Lestari dalam perencanaan menggunakan kebijakan harga dengan metode cost plus margin, yaitu memasang harga yang rendah pada masa permulaan, kemudian dinaikkan bertahap. Hal ini disebabkan adanya perubahan permintaan yang mengikuti perubahan harga terhadap sayur organik. Harga produk sayur organik dapat mengguli harga pesaing. Harga tersebut dapat menekankan biaya dalam proses produksi. Proses perencanaan distribusi sayur organik pada usaha agribisnis P4S Eka Setia Lestari adalah menentukan jalan atau rute yang efektif untuk dilalui dalam pengiriman produk agar sampai ke tangan pelanggan yang sudah pasti memesan produk sayur organik tersebut. Penentuan jalur dan rute yang efektif untuk permudahan dan melancarkan penyimpanan produk tersebut tepat waktu sehingga nilai unit dan kualitas barang tidak mudah rusak. Proses perencanaan promosi sayur organik ditentukan berdasarkan kebutuhan perkembangan produk dan kondisi keuangan perusahaan. Bentuk promosi yang akan dipakai adalah pameran pada beberapa instansi dunia pendidikan atau melalui orang perorangan yang dikenal dan berkecimpung di bidang pertanian organik, khususnya sayur organik. Implementasi pemesanan sayur organik merupakan realisasi atau pelaksanaan dan perencanaan produk, perencanaan harga, perencanaan distribusi, dan perencanaan promosi. Dengan cara mengorganisasi, mengatur, mengarahkan kegiatan pemasaran sayur organik sehingga diminati oleh konsumen. Bentuk implementasi pemasaran ini berupa realisasi penjualan produk, realisasi kebijakan, dan tingkat harga penjualan, realisasi saluran distribusi dan transportasi, serta realisasi kegiatan promosi produk sayur organik. Kelebihan: memaparkan sejarah secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan untuk penulisan sesuai dengan ketentuan pembuatan suatu jurnal. Kekurangan: abstraknya tidak jelas sehingga membuat membaca abstraknya tidak dapat mengetahui hasil dari penelitian. Sekian dan terima kasih.